Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu camilan request kalian, yaitu roti kukus sari kaya. Ini adalah roti kukus simple dan mantap yang dibuat dari 5 bahan saja. Simple karena proofingnya itu cukup 1 kali ya. Selain itu juga bisa diulen manual tanpa harus menggunakan mixer. Catat. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, yang kita butuhkan 3 bahan ini dulu ya, yaitu 500 gram atau sekitar 33 sendok makan terigu protein tinggi. Dan ini saya menggunakan tepung terigu cakra kembar. Kemudian 120 gram atau sekitar 8 sendok makan gula pasir. Dan sekitar 300 ml larutan susu cair. Jadi ini adalah 100 ml susu cair yang ditambahkan air matang hingga volume 300 ml. Oke, masukkan. By the way, ini kan kita mau menggunakan teknik autolisis tuh. Jadi, untuk ragi instan dan bahan lainnya itu kita tambahkan belakangan ya. Autolisis itu sendiri adalah teknik mencampur terigu dan air, lalu mendiamkannya selama beberapa waktu sampai glutennya itu terbentuk secara alami, baru kemudian bahan lainnya itu dicampur. Dengan demikian, waktu pengulenan roti itu jadi lebih singkat karena glutennya itu sudah terbentuk. Selain itu juga proses oksidasinya berkurang. Dengan begitu, maka roti yang dihasilkan juga mempunyai rasa, warna, tekstur, aroma, dan daya simpan yang lebih baik. Catat. Oke guys, jika ketiga bahan sudah tercampur rata, selanjutnya, tutup wadah dengan menggunakan plastik wrap. Atau menggunakan plastik kresek biasa seperti ini juga boleh. Lalu diamkan hingga glutennya itu terbentuk, yaitu sekitar 90 sampai 120 menit. Jadi tergantung cuaca ya. Dan 90 menit kemudian, nah ini dia, setelah 1,5 jam didiamkan, adonannya sudah cukup elastis kan ya? Artinya glutennya itu sudah terbentuk. Selanjutnya tambahkan bahan lainnya, yaitu 2 sendok teh atau sekitar 8 gram ragi instan. Aduk hingga tercampur rata. Agar lebih maksimal, uleni dengan menggunakan tangan bersih seperti ini. Jika ragi sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 100 ml minyak goreng dengan cara dituang sedikit demi sedikit sambil diulen hingga kalis elastis.
By the way, untuk penggunaan minyak goreng ini juga bisa diganti dengan margarin atau mentega putih ya. Untuk takarannya itu sama, yaitu 100 gram per satu resep. By the way, ini kan tadi adonannya itu menggunakan terigu 100 gram tuh. Jadi emang agak berat jika harus diulen manual menggunakan tangan. So, kalau untuk pemula sebaiknya sih gunakan separuh resep dulu, yaitu cukup menggunakan terigu sebanyak 250 gram saja. Dan karena ini terigunya 500 gram, jadi durasi mengulainya juga lumayan lama, yaitu sekitar 20-40 menit. Agar lebih cepat, sesekali banting dan kucek adonan seperti gerakan mencuci baju. Dengan teknik ini, maka adonan akan lebih mudah menjadi kalis elastis. Nah, ini dia. Kalau sudah lentur begini, tandanya adonan sudah kalis elastis. By the way, ini kan cukup menggunakan 1 kali proofing tuh. Jadi, adonannya ini bisa langsung kita bentuk ya. Oke guys, bagi adonan menjadi 2 atau 3 bagian sesuai selera. Lalu, bentuk bulat memanjang seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan rolling pin ya guys. Tempatkan di atas kertas roti atau baking paper. Lalu masukkan ke dalam loyang roti dengan ukuran 22 x 10 cm. Lakukan sisanya hingga habis. Tutup adonan dengan kain bersih. Dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat, yaitu sekitar 45-60 menit. Dan 45 menit kemudian, nah ini dia. Setelah 45 menit juga adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Sekarang panaskan kukusan sekitar 15 menit. Setelah kukusan panas, kukus roti sekitar 20 menit dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan menggunakan kain bersih agar air uapnya itu tidak menetes kemana-mana. And 20 minutes later. Nah, ini dia. Roti kukus sarikaya sudah matang. Angkat. Keluarkan roti dari cetakan. Dan diamkan hingga roti benar-benar dingin. Setelah dingin, potong roti kukus seperti ini.
Untuk isiannya, siapkan selai sarikaya dengan rasa sesuai selera. Jadi bisa yang original atau yang rasa pandan. Untuk selai sarikaya ini, tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya ya guys. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, oleskan selai sarikaya dengan takaran sesuai selera. Jika suka, kita juga bisa mengoleskan margarin atau mentega terlebih dahulu, tipis-tipis gitu. Baru kemudian dioleskan selainya. Atau langsung dioleskan seperti ini juga boleh. Jadi sesuai selera saja ya. Lakukan sisanya hingga habis. Ini sudah bisa langsung disantap ya. Atau kalau mau dipanggang terlebih dahulu juga boleh. Jadi dibuat kayak roti bakar gitu. So, the choice is in yours. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar roti kukus sarikaya. Seperti yang sudah saya singgung tadi, jika ingin diulen manual, bagi yang amatiran, sebaiknya sih untuk takaran resepnya itu cukup menggunakan separuh dari takaran di resep ini. Jadi terigu yang digunakan itu maksimal sekitar 250 gram saja ya. Dengan begitu, saat proses mengulainya juga jadi lebih mudah dan efisien. Karena jika terigunya itu terlalu banyak, maka saat mengulainya juga jadi berat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pastinya bagi pemula itu akan menjadi sangat rawan gagal. Catat. Atau agar lebih mudah, kita juga bisa mengulen adonan dengan menggunakan mixer spiral seperti ini. Jadi setelah adonan didiamkan selama 90 menit, selanjutnya kita bisa mengulainya dengan mixer sambil ditambahkan ragi instan dan minyak goreng. Dan jika sudah menggunakan teknik autolisis, maka proses pengulenan dengan mesin mixer ini juga jadi lebih cepat ya. Untuk adonan 250 gram tepung terigu itu hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja. Dan jika adonannya itu banyak, minimal 500 gram gitu, maka waktu mengulen dengan mixer itu cukup sekitar 10-15 menit saja. Padahal biasanya sih jika tanpa menggunakan teknik autolisis, maka waktu yang dibutuhkan untuk memixer adonan itu sekitar 20-25 menit ya. Jadi emang lebih lama. Catat. By the way, untuk pembuatan roti kukus ini, menurut saya sih emang disarankan menggunakan 1 kali proofing saja. Artinya setelah adonannya itu kalis elastis, itu ya langsung saja kita bentuk tanpa harus didiamkan lagi. Jadi proofingnya itu cukup sekali, yaitu ketika tahap adonan sudah dibentuk seperti ini. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya. Karena kan pernah tuh saya coba proofing 2 kali. Jadi setelah adonannya kalis elastis, itu saya diamkan lagi sampai mengembang 2 kali lipat gitu. Nah ternyata hasilnya itu jadi kurang bagus. Teksturnya itu jadi cenderung kasar dan tidak bisa mulus ya. Seperti ini contohnya. Saya coba sampai 4 kali juga hasilnya sama saja. Roti kukus dengan 2 kali proofing itu cenderung kasar dan keriput seperti ini. Yakin? Kesel banget nyongel lah yuk. Aduh, pegangannya pada larang ya lah. Gan-gan gawe roti bolak-balik bola. Hasilnya malah jadi brudul orang gak ada kayak kiye. Jangan. Oh no. Oh wis sekarang bae lah yuk. Oke guys. Saat pembentukan adonan juga ada triknya ya. Bentuk adonan cukup seperti halnya kita akan membentuk adonan donat. Jadi tidak perlu digilas dengan rolling pin seperti ini. Karena jika adonan kita gilas seperti ini, maka hasilnya itu jadi rawan berongga. Tuh lihat, bagian dalamnya itu jadi tidak padat seperti ini. Catat.
Dan untuk penggunaan tepung terigu, sebaiknya sih untuk yang amatiran seperti saya, gunakan terigu jenis protein tinggi, jadi bukan terigu protein sedang ataupun protein rendah. Karena penggunaan tepung terigu dengan kadar protein yang rendah itu hasilnya jadi kurang elastis ya guys. Saat proses proofing berlangsung, rotinya itu cenderung pecah dan menjadi rawan kasar. Sementara jika menggunakan tepung terigu protein tinggi, maka hasil roti itu jadi lebih lentur dan elastis. Jadi hasilnya juga bisa lebih mulus dan mengembang maksimal dengan sangat mudah. Catat. Saat menutup kukusan juga sebaiknya gunakan kain bersih yang anti luntur, karena jika penutup kainnya itu luntur maka akibatnya ya jadi seperti ini deh. Waduh, John, roti apik-apik malah jadi kelunturan kayak kia lah ya. Oh no. Apes temennya ngeket mau gak neh, nggak roti rusak baik, John. Asem banget lah. Aja kemurungsung bae lah ket mau gak neh. Kesah kesuh bae, kromet bae ket mau, ayune hilang lah keri kapok. Oke guys, demikian tadi cara membuat roti kukus Sarikaya ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.